Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Pustaka An-Nafs, yaitu channel yang membahas tentang kitab-kitab atau isi-isi kitab untuk menambah wawasan kita dalam memahami ilmu agama, ilmu syariat. Oke, untuk kali ini teman-teman, kita mau membahas tentang bukan kitab karangan ulama ya. Ini adalah tafsir Al-Muyassar ya. Tafsir ini disusun, di sini tulisannya. Tafsir ini penerbit dari Darul Haq, judulnya Tafsir Muyassar, ringkasan tafsir. Disusun, tim penyusun di sini Dr. Hikmal Bashir, Dr. Hazim Haidar, Dr. Mustafa Muslim, Dr. Abdul Aziz Ismail. Beliau-beliau ini menyusun tafsir ringkas ya, tafsir yang sangat ringkas kalau menurut saya. Jadi dikaji, setelah tim penyusun menyusun tafsir, dikaji ulang oleh sejumlah ulama di bawah arahan Syekh Al-Lahama Dr. Saleh bin Muhammad Al-Syekh. Dicetaklah tafsir ini. Tafsir ini memahami makna Al-Quran, tetapi di sini tidak diterterakan riwayat hadis sebagaimana tafsir-tafsir yang fenomenal, tafsir Al-Quran Al-Azim Ibnu Katsir contohnya. Ibnu Katsir menulis tafsir menyertakan riwayat, asbabun nuzul ayat ya, tentang pendapat-pendapat para sahabat, ulama-ulama salaf dan lain-lain. Tetapi kalau tafsir ini hanya memberikan sedikit penjelasan tanpa menghadirkan riwayat-riwayat, karena tafsir ini hanya 2 jilid ya kawan-kawan ya, karena saking ringkas ya, hanya 2 jilid. Jadi tafsir Muyassar memahami Al-Quran dan terjemahan dan penafsiran paling mudah. Jadi tafsir yang di jilid pertama itu dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah Maryam. Jadi keutamaan tafsir ini untuk bagi pemula ya. Tim penyusun itu menulis langsung dengan subjudul. Jadi contohnya seperti ini. Setelah kata pengantar dalam kitab ini ya, sambutan Sekretaris Jenderal Dr. Edi Isti'adzah, yang pertama dibuka dengan surat Al-Fatihah ya, surat pembukaan. Yang kedua surat Al-Baqarah ya. Di dalam surat Al-Baqarah ini tim penyusun ini membuat penjelasan tentang apa isi-isi dari surat Al-Baqarah itu. Golongan orang kafir, golongan munafik, lalu keesaan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna-makna yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah, yang membuat ketika seseorang membaca tafsir ini dia mudah ya, tidak memahami terlalu luasnya, cukup yang simpel-simpel saja makna dari ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Di sini juga dituliskan keesaan dan kuasa Allah, peringatan Allah kepada Bani Israel. Jadi di tafsir ini hanya simpel-simpel saja, larangan mengikuti Yahudi dan Nasara, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Subjudul itu aja yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah. Baru beliau menulis juz kedua. Di juz kedua itu makna-makna arti dari penafsiran yang terkandung dalam juz kedua itu maknanya tentang keesaan
Tuhanlah akhirnya yang menang. Coba-cobaan berat dalam menegakkan kebenaran dan lain-lain. Di juz yang ketiga tentang rasul-rasul dan kekuasaan Allah. Masuk ke surat Ali Imran. Jadi keluarga Imran. Jadi dalam tafsir ini dibuat subjudul keesaan dan kekuasaan Allah. Ayat-ayat yang terkandung di dalam surat Ali Imran dijelaskan maksudnya di sini. Jadi ketika menjelaskan tafsir tidak menyertakan riwayat-riwayat. Karena kalau disertakan riwayat-riwayat maka buku ini menjadi berjilid-jilid ya. Makanya diringkaslah dengan penulis. Juz yang keempat di dalam surat Ali Imran, bantahan Allah terhadap pendapat-pendapat ahli kitab yang keliru kan. Kisah perang Badar dan perang Uhud. Di surah An-Nisa, hukum keluarga, kewajiban para pengasuh terhadap anak yatim dan pengasuhan, dan kewajiban para wali terhadap orang yang di bawah perwaliannya, pokok-pokok hukum waris. Di juz kelima, Islam melindungi hak milik. Di juz keenam, larangan melontarkan ucapan buruk kepada seseorang akibat kekafiran. Jadi memudahkan para pembaca untuk memahami ayat per ayat. Sampailah beliau menyusun tadi kan sampai surat Maryam. Jadi setiap surat itu diberikan penjelasan maksud dari ayat-ayat itu dan diberikan dikaitkan dengan subjudul. Maksud ayat tadi itu bercerita tentang apa? Contoh di surat Maryam, dalam surat Maryam itu dikisahkan tentang apa? Kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Sebab Nabi Zakaria alaihissalam berdoa dan memohon keturunan, kisah-kisah seperti itu. Jadi membantu pembaca untuk mudah memahami maksud dari ayat yang ada di dalam Quran. Nanti kita lanjut ke surah tafsir yang kedua ya, jilid yang kedua tentang surah selanjutnya yaitu surah Toha dan surat sampai dengan surah An-Nas di video kita selanjutnya ya kawan-kawan ya. Semoga bermanfaat kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.